Zaman batu muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian, menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Nah, hasil peralatan zaman Neolitikum, kapak persegi. Kapak persegi itu apa sih? Kapak persegi ialah kapak terbuat dari batu api yang banyak digunakan untuk upacara adat dan sebagai tanda kebesaran. Kapak persegi sendiri bisa dijumpai di Museum Sumatera, Bali, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Nah, mengapa dinamakan kapak persegi? Hal ini dikarenakan bentuknya yang mirip trapesium dan persegi panjang. Lalu yang kedua ada kapak lonjong. Seperti namanya, kapak ini memiliki bentuk yang lonjong dan banyak ditemukan di sejumlah negara Asia seperti Cina, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan beberapa negara lain. Nah, kapak lonjong ini tuh terbuat dari bebatuan nefrit, teman-teman. Ciri-ciri kapak lonjong ini memiliki tekstur yang halus. Lalu yang ketiga ada gerabah. Gerabah adalah contoh peralatan pada zaman Neolitikum yang masih bisa dijumpai hingga kini. Kerajinan tangan ini terbuat dari tanah liat dan biasa digunakan untuk menumbuk makanan. Gerabah ini berbentuk wadah kecil dan hasilnya banyak digunakan sebagai wadah atau alat makan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu perhiasan. Bukan zaman sekarang doang tahu yang suka pakai perhiasan, tapi orang-orang zaman Neolitikum juga udah ada yang bikin perhiasan. Nah, beberapa perhiasan yang ditemukan pada zaman Neolitikum adalah gelang yang terbuat dari bebatuan indah. Selain itu, banyak juga tahu kalung-kalung yang terbuat dari batu akik. Nah, gengs, yang kelima ada mata panah. Mata panah adalah salah satu alat berburu yang penting pada zaman Neolitikum. Mata panah terbuat dari batu yang dibentuk bergerigi dan digunakan untuk menangkap ikan di sungai. Mata panah peninggalan zaman Neolitikum pernah ditemukan di Gua Lawa, Gua Gede, dan Gua Petpuru di Jawa Timur, serta Gua Cakondo, Gua Tomatoa Kacicang, dan Gua Saripa di Sulawesi Selatan. Mata panah ini ditemukan pada masa bermukim dan bercocok tanam. Ciri-ciri zaman Neolitikum. Yang pertama, manusia sudah hidup menetap atau sedenter. Lalu yang kedua ada alat-alat batu halus, di mana alat-alat batu mulai diasah lebih halus. Yang ketiga ada pembuatan gerabah untuk menyimpan makanan dan udara. Lalu yang keempat ada pengelolaan lingkungan. Manusia mulai mengelola lahan dan memanfaatkan sumber daya alam secara lebih teratur. Yang kelima ada sistem sosial yang lebih kompleks, Di mana mulai muncul struktur sosial yang lebih kompleks karena adanya pembagian kerja. Dan yang keenam ada bangunan megalitik. Pada akhir zaman Neolitikum, manusia mulai membangun struktur batu besar yang disebut megalit. Struktur ini sering kali digunakan untuk upacara keagamaan atau ritual. Jadi ciri-ciri selanjutnya itu ada yang pertama memiliki animisme dan dinamisme, yang kedua memakai pakaian berbahan kulit hewan dan kayu. Selanjutnya ada kausalitas. Faktor yang mendukung adalah ketika sisa buah-buahan yang mereka makan itu tumbuh. Dengan itu, mereka mencoba sampai menjadi mengetahui cara bercocok tanam. Hal ini membuat Homo sapiens untuk tersender atau menetap dan merubah kebiasaan mereka yang nomaden atau berpindah-pindah untuk berburu dan meramu menjadi bercocok tanam. Akibat adanya peradaban yang tercipta, dimulailah sistem pembagian kerja, di mana laki-laki memburu atau bertani dan perempuan mengurus rumah tangga atau meramu. Perubahan yang terlihat pada kedua zaman tersebut ialah bagaimana mereka memperoleh makanan. Memang pada zaman Neolitikum masih ada yang berburu, tetapi mereka tidak hanya mengandalkan berburu, ada yang bisa bertani, berternak, dan lain-lain. Jadi mereka sudah bisa mencari makanan dari tidak hanya berburu, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan dari zaman Neolitikum mencakup perkembangan dalam pertanian, domestikasi hewan, dan kehidupan menetap. Manusia mulai membangun pemukiman permanen, mengolah lahan secara sistematis, dan menghasilkan surplus pangan yang memungkinkan munculnya masyarakat kompleks. Ini berlanjut ke zaman logam, di mana teknik pertanian, teknologi, dan struktur sosial terus berkembang, menjadi fondasi bagi peradaban awal dan kehidupan modern.
pertama yaitu Tirto ID. Pasti kalian tidak asing kan dengan sumber ini? Tirto ID termasuk ke dalam salah satu sumber yang dapat dipercaya oleh orang-orang. Sumber ini sangat aktif dalam menyajikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Tirto ID juga memberikan informasi yang komprehensif bagi pembaca. Sumber ini sangat membantu dalam mencari informasi mengenai zaman Neolitikum. Banyak informasi yang disediakan sumber ini mengenai zaman Neolitikum. Sumber pertama itu adalah Tirto ID, termasuk ke dalam sumber yang dapat dipercaya oleh orang-orang. Sumber ini sangat aktif dalam menyajikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Tirto ID juga memberikan informasi yang komparatif bagi pembaca. Sumber ini sangat membantu dalam mencari informasi mengenai zaman Neolitikum. Sumber kedua yaitu Kompas ID. Pasti kalian juga tahu kan sumber ini? Kompas ID termasuk ke dalam salah satu sumber yang dapat dipercaya. Banyak orang yang menggunakan sumber ini untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Dalam pembahasan ini, Kompas ID menyajikan informasi yang cukup lengkap mengenai zaman Neolitikum, termasuk perubahan pada zaman Neolitikum dan faktor pendukung pada zaman Neolitikum. Sumber ketiga yaitu Kok Bisa. Pasti kalian sangat asing ya dengan sumber ini. Sumber ini jarang diketahui oleh orang. Tidak jarang sih, tetapi sumber ini tidak seterkenal seperti sumber-sumber yang sebelumnya. Walaupun begitu, sumber ini sangat berguna loh dalam pencarian mengenai zaman Neolitikum. Sumber ini menyajikan ciri-ciri zaman Neolitikum dan asal-usul zaman Neolitikum. Sumber ini juga berbeda dengan sumber-sumber yang sebelumnya. Pada sumber ini terdapat orang yang menjelaskan mengenai zaman Neolitikum secara rincinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.